أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, di antara perkara yang patut diperhatikan oleh setiap muslim ketika mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagaimana mereka memperhatikan ketika mereka mendatangi rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Banyak kita melihat orang-orang sudah mulai datang ke masjid. Masjid mulai berisi walaupun tidak penuh. Tapi terkadang kita melihat orang yang datang ke masjid ini sembrono, tidak melihat bagaimana adab ketika di masjid. Mereka tidak memperhatikan bagaimana ketika mereka mendatangi rumah-rumah Ar-Rahman. Maka pada kesempatan yang baik ini kami akan sampaikan beberapa hal yang penting berkaitan dengan bagaimana seorang muslim ketika beradab di dalam masjid. Yang pertama, bahwasannya seorang mendatangi masjid atau musalla, mereka itu sedang mengunjungi rumah-rumah Allah. Di dalam sebuah hadis yang sahih, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man tawadda'a fi baitihi fa ahsana al-wudu'a thumma ata al-masjida fa huwa za'irun lillah wa haqqun 'alal mazur an yukrima za'irahu." Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa dia berwudu di rumahnya, kemudian dia memperbaiki wudunya, wudu dengan kondisi sempurna, kemudian dia mendatangi masjid, maka dia sedang mengunjungi Allah Azza wa Jalla. Maka sudah sepatutlahnya orang yang mengunjungi itu dimuliakan zat yang dikunjungi. Berkata Imam Al-Haythami bahwasanya hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tabrani di dalam kitab Al-Kabir, dan perawinya adalah perawi yang sahih. Ya. Dari hadis ini kita mengetahui orang yang mendatangi masjid maka dia mengunjungi Allah Azza wa Jalla. Maka ketika kita mengunjungi Allah Azza wa Jalla, maka usahakan dia dalam kondisi yang baik. Mulai dari rumahnya dia berwudu, mengenakan pakaian yang terbaik, karena dia sedang mengunjungi rumah Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, bahwasannya masjid, musalla adalah tempat terbaik yang ada di atas muka bumi ini. Ya. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, datang seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian ia bertanya, ayyul baqa'i syarrun? Tempat apa yang paling buruk di atas muka bumi ini? Kemudian Nabi mengatakan, la adri hatta as'ala Jibril. Aku tidak mengetahui kecuali aku akan bertanya kepada Jibril. Fasa'ala Jibril. Kemudian Nabi SAW bertanya kepada Jibril. Faqala, kemudian Nabi SAW bersabda, khairul biqa'i al-masajid. Tempat terbaik di atas muka bumi ini adalah masjid-masjidnya. Wa syarruha al-aswaqu, dan tempat yang paling buruk adalah pasar-pasarnya. Hadis ini diantaranya disebutkan oleh Imam Al-Mundhiri di dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Ya? Di sini disebutkan khairul biqa'il masajid. Yang di tempat yang paling mulia di atas muka bumi ini adalah masjidnya, adalah musallanya. yakni tempat di mana Allah Subhanahu wa taala mencurahkan rahmat dan berkahnya
Demikian pula Allah subhanahu wa ta'ala memunculkan benih-benih nikmatnya. Maka ketika seorang mendatangi masjid, maka perhatikanlah bagaimana dia mendatangi masjid. Yang ketiga, sebagaimana disebutkan Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, majtama'a qaumun fi baitin fi buyutillah yatluna kitab Allah yatadarasunahu bainahum illa nazalat alaihimus sakinah wa ghasyiyatuhumur rahmah wa khaffathumul malaikah wa dzakarahumullahu fi man indah. Kata Nabi SAW, tidaklah satu kaum berkumpul di salah satu di antara rumah-rumah Allah, dibacakan di dalamnya Al-Quran, dipelajari di dalamnya Al-Quran di antara mereka, kecuali turun atas mereka ketenangan, dan Allah meliputi atas mereka rahmat, dan malaikat menundukkan sayapnya tanda ridha kepada mereka, dan Allah menyebutkan hamba-hambanya yang di masjid tadi di antara hamba-hamba di sekitarnya Allah subhanahu wa ta'ala. Ya? Turun ketenangan, malaikat ridho kepada orang yang di masjid. Lalu kurang apa lagi kemudian orang yang datang ke masjid, kecuali mereka menjaga bagaimana caranya mereka datang ke masjid. Ya. Ada beberapa hal penting yang patut kita perhatikan sebagai seorang muslim ketika datang ke masjid. Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf. Yang pertama tentang betapa seorang yang datang ke rumah Allah, kenakanlah pakaian terbaik yang ia miliki. Allah berfirman, ya bani Adam, khudhu zinatakum inda kulli masjidin wa kulu washrabu wa la tusrifu innahu la yuhibbul musrifin. Wahai manusia, wahai anak keturunan Adam, pakailah perhiasan kalian di setiap kalian mendatangi masjid, rumah-rumah Allah. Makanlah, minumlah, tapi janganlah kalian berlebihan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang yang berbuat berlebihan. Ayat yang mulia ini menunjukkan apa? Perintah kita pada kondisi sempurna mendatangi rumah Allah. Bahkan kalau kita punya pakaian khusus untuk datang ke masjid. Sampai disebutkan dalam riwayat yang lainnya, disebutkan oleh Ibnu Majah dan Ibnu Khuzaimah. Apa kata Nabi? Ma'ala ahadikum in wajada si'atan an yattakhidha thawbain li jum'atihi siwa thawbi mihnatihi. Kata Nabi, kalau seorang di antara kalian punya kelapangan rezeki, maka hendaknya dia punya dua jenis pakaian. Pakaian yang dia pakai untuk datang pada hari Jumat, dikhususkan Nabi pada hari Jumat, dan pakaian yang dia pakai hari-hari untuk bekerja. Sampai seperti ini Nabi SAW menyuruh kita. Tapi Nabi tidak memaksa. Kata Nabi, man lahu si'ah, kalau punya rezeki lebih. Artinya apa? Allah lebih patut diperhatikan daripada dunia dan seisinya dan lainnya. Kadang kita kalau menghadiri pernikahan, kalau kita mau menghadiri pertemuan, kalau kita mau menghadiri satu acara khusus, Masya Allah, jahit baju khusus, beli kain khusus, modelnya khusus. Tapi begitu datang ke masjid, di rumah Allah, Masya Allah, Tabarakallah, seadanya. Sudah seadanya kadang bau pula. Bagaimana adab kita kepada Allah? Kalau kita lebaran saja, mau berkunjung ke saudara kita, Masya Allah, minyak wangi 1 botol habis. Syuf, kalau ke masjid, kadang seadanya.
maka hendaknya seorang memperhatikan kalau dia ke masjid. Kemudian di antara perkara yang patut kita perhatikan kalau kita datang ke masjid, yaitu bagaimana langkah kaki kita. Kata Nabi SAW dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Idza sami'tumul iqamah famshu ila salati wa 'alaikum bis-sakinah wal waqar wa la tusri'u fama adraktum fasallu wa ma fatakum fa'atim." Kalau kalian jalan, ternyata sudah kedengaran iqamah, maka apa kata Nabi? Berjalanlah kalian menuju masjid tadi. Kemudian Nabi mengatakan, perhatikan, wa 'alaikum bis-sakinah wal waqar. Hendaknya kalian datang mendatangi masjid tadi, salat tadi dengan tenang dan khusyuk, jangan terburu-buru, jangan lari. Kemudian Nabi mengatakan, fama adraktum fasallu. Apa yang kalian dapati, salatlah. Wa man fatakum fa'atimmu. Kalau kalian ketinggalan rakaat, selesai imamnya salam, sempurnakan salat kalian. Itu yang diperintah Nabi. Bukan masuk masjid sandal dilempar lari. Lah, Nabi tidak pernah mengajarkan seperti itu. Karena apa? Pasti mengganggu. Yang kedua, datang sholat bukan balapan, bukan ngebut. Karena masjid ini adalah rumahnya Allah. Masuk ke masjid, baca doa. Masuk kaki kanan, baca Allahumma ftah li abwaaba rahmati. Kalau orang sudah lari, lupa semuanya. Ingat baca doa masjid ini kapan? Kalau giliran mau umroh baru dibaca. Oh iya, ini doa masuk masjid. Tapi giliran masjidnya di dekat rumahnya, berapa kali kita baca doa masuk masjid? Apa yang kita dapat, kita sholat. Yang ketinggalan, sempurnakan. Dan ketika kita datang, ya, imamnya sudah duduk terakhir, jangan lari, sholat. Minimal kita dapat pahala jamaah, bukan bikin sholat sendiri. Kadang dilihat, oh imamnya sudah selesai mau salam, tak dapat rakaat atasan bikin jamaah sendiri. Nah, Nabi tidak pernah ngajarin gitu. Sholat duduk, sempurnakan yang sudah kita tinggalkan. Kemudian di antara perkara yang diajarkan Nabi SAW ketika kita di masjid, maka tinggalkanlah urusan dunia, khususnya jual beli dan transaksi. Walaupun di situ tidak terjadi transaksinya, hati-hati antum memulai transaksi dari masjid. Datang ke masjid, salat, ngadep ke Allah, bukan jual beli. Kata Nabi SAW, disebutkan Imam Tirmidzi dalam sunnahnya, "Idza ra'aitum man yabi'u ayubta'u fil masjid, faqulu la abrahallahu tijarataka." Kalau engkau melihat seorang di masjid atau beberapa orang melakukan transaksi, maka katakan kepadanya, engkau tidak akan beruntung dan mendapatkan untung dalam perdaganganmu. Hati-hati. Apapun, tinggalkan yang namanya transaksi di dalam masjid. Ya, sudah mau masuk masjid, yang diurus bagaimana dia menghadap Allah. Tinggalkan yang lain. Kalau memang rizki itu adalah rizki kita,
kita keluar dari masjid, rizki yang datang kepada kita, bukan kita cari rizki. Jangan takut sama rizkinya Allah. Allah akan sempurnakan rizki bagi setiap manusia. Yang kedua, hati-hati fungsi masjid. Fungsi masjid bukan tempat mengumumkan kehilangan. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim, "Man sami'a rajulan yanshudu dhalatan fil masjid falyaqul la raddaha Allahu 'alaika fa innal masajida lam tubna lihadha." Kata Nabi, barang siapa yang mendengarkan seorang mencari barang yang hilang di masjid atau diumumkan barang yang hilang di masjid, maka katakan kepada mereka, semoga Allah tidak mengembalikan barangmu yang hilang, karena sesungguhnya masjid tidak dibangun untuk mengumumkan barang yang hilang. Kemudian di antara perkara yang patut diperhatikan di dalam masjid adalah ketika seorang sudah dia dekat masjid atau di dalam masjid, kemudian dikumandangkan azan, maka tidak ada alasan bagi seorang itu kecuali ia masuk ke masjid dan melaksanakan salat. Kecuali urusan darurat yang tidak bisa ditinggalkan kecuali dia meninggalkan masjid tadi. Kalau tidak, maka wajib orang tadi datang ke masjid dan salat. Di satu komplek dia udah di dalam, adzan malah keluar, ini ajib. Nabi nggak pernah ngajarin salat. Sahabat kalau dari situ adzan datang salat. Kecuali misalnya pakaian yang nggak bisa dipakai salat, atau ada hajat yang dia harus tinggalkan, itu harus datang, harus, tidak bisa tidak. Kalau tidak, dia wajib datang ke masjid salat. Toh salat itu berapa menit saja. Bagaimana kita bingungnya kalau ada janjian sama makhluk, sama manusia, telat 10 menit saja, waduh kemeringet dak karu-karuan. Begitu dipanggil sama Allah Subhanahu wa ta'ala, cuma 2 langkah dia masuk ke masjid, dia tinggal masjid. Lebih sibuk dengan makhluk, dengan manusia. Lebih sibuk dengan urusan dunia. Lebih sibuk dengan hingar-bingar dunia. Sedangkan Allah cuma manggil 5 kali kita dalam sehari. 5 kali saja. Tidak bikin sibuk kita 24 jam. Toh itu banyak di antara masjid-masjid ini lengang ketika dipanggil azan, lengang ketika dipanggil iqamah, kosong. Walaupun indah dan megah masjid itu. Maka mari kita merenung. Sudahkah kita menjadi seorang muslim yang baik? Sudahkah kita menjadi seorang muslim yang beradab kepada masjid-masjid Allah? Sudahkah kita memperhatikan panggilan-panggilan Allah? Sedangkan kemudian ketika kita dalam keadaan sempit, kita menengadahkan tangan, ya Allah, ya Allah, ya Rabbi, minta dikabulkan doanya. Sedangkan panggilan Allah sejak kita tidak hiraukan. Coba kita renung. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalam ala al-mab'uth rahmatan lil alamin. Nabiyyina wa safiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd.
Ahibai fillah, jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mestinya seorang muslim itu mulia dengan masjidnya. Mestinya seorang muslim itu bangga dengan masjidnya. Betapa Nabi sallallahu alaihi wasallam datang ke kota Madinah, pertama kali yang dipikir sama Nabi bagaimana membangun sebuah masjid yang di situ tempat seorang beribadah, tempat seorang bermusyawarah, tempat seorang ngurusi urusan umat di masjid. Dan ketika itu masjid dibangun, Nabi bangun kamarnya dekat dengan masjid. Supaya apa? Gampang datang ke masjid. Dan para sahabat dekat dengan masjid. Ahlus Sufa tidur di masjid. Agar apa? Agar mereka menjadikan waktu mereka, saat mereka, jam mereka itu datang ke masjid, bukan ke tempat yang lain. Ya? Oleh karena itu, mari kita berupaya memperbaiki diri kita. Introspeksi diri kita terhadap masjid. Sudah sejauh mana kita memuliakan rumah Allah ini. Dan yang terakhir, ya, ada peringatan dari Nabi SAW kepada seluruh umat, seluruh hambanya. Hadis ini sahih, diriwayatkan diantaranya oleh Ibnu Hibban. Nabi SAW mengatakan, sayakunu fi akhir zaman, akan ada nanti di akhir zaman, qaumun, satu qaum, yakunu hadithuhum fi masajidihim, laisa lillahi fihim hajat. Ucapannya di masjid tidak ada satupun hajat di sisi Allah. Omongannya di masjid bukan urusan agama, bukan urusan Allah, bukan urusan teladan Nabi SAW. Omongannya di masjid urusan dunia semua. Sayakunu fi akhir zaman, akan muncul di akhir zaman. Dikatakan para ulama, yakni muncul di masjid orang-orang yang datang sholat. Apakah sholat ini tujuan utamanya? Lah, bukan. Dia sholat, oh anak mau ketemu fulan, oh anak ada hajat sama fulan, oh anak ada janji sama fulan. Janjinya sama siapa? Fulan, bukan sama Allah Azza wa Jalla. Masjid tempat apa? Tempat ketemuan saja, bukan tempat melepas rindu dengan Allah Azza wa Jalla. Ingat Nabi SAW mengatakan, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi illa dhilla illa dhillu. Ada 7 orang manusia yang Allah kasih naungan di hari tidak ada naungan kecuali naungan Allah. Apa di antara mereka Nabi sebut? Rajulun qalbuhu mu'allaqun bil masajid. Seorang yang hatinya tertambat di masjid. Kalau dia keluar dari masjid, kepingin datang ke masjid lagi. Keluar dari masjid, kepingin datang ke masjid lagi. Ini yang dikatakan Nabi SAW. Maka bagaimana kita mungkin mendapatkan derajat salah satu di antara 7 itu, kalau ketika datang ke masjid ini yang dibicarakan, yang dipikirkan, yang diurusi urusan dunia, urusan selain urusannya Allah, urusan yang remeh. Mari kalau kita datang ke masjid, sudah lepaskan urusan dunia. Paling kita ke masjid 1 jam, setengah jam. Mari kita berbicara tentang urusannya Allah Azza wa Jalla. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan taufik dan hidayahnya kepada kita semua. Mari kita bermunajat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya' minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wati ya qadiyal hajat. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna tibaa wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا وأصلح لنا دنيانا فإن فيها معاشنا وأصلح لنا آخرتنا فإن فيها معادنا اللهم اجعل حياتنا زيادة من كل خير وموتنا راحة من كل شر اللهم اجعلنا وذرياتنا من مقيم الصلاة اللهم اجعلنا وذرياتنا من مقيم الصلاة اللهم اجعلنا وذرياتنا من مقيم الصلاة اللهم اجعلنا وذرياتنا وسائر المسلمين من أهل المسجد ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما اللهم انصر إخواننا المسلمين في كل مكان اللهم انصر إخواننا المسلمين المستضعفين في غزة اللهم انصر
إخوان المسلمين والمجاهدين في غزة وفي فلسطين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. وآخر دعوانا عن الحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة.